Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ramai di media sosial tentang ucapan Rocky Gerung yang dinilai menghina presiden. Kata-katanya adalah tentang kata bajingan. Ya, tapi oleh Rocky Gerung, dia berargumentasi bahwa kata tersebut digunakan untuk makna positif. Karena memang ketika kita cek, kata bajingan itu di era sebelum kemerdekaan, bahkan mungkin sampai sekarang ya, digunakan untuk nama orang yang menjadi kenek dokar. Di Yogyakarta, di Jawa, itu kenek dokar atau andong sapi, belakangnya gerobak, itu keneknya disebut bajingan. Jadi positif itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, di masa itu andong tersebut digunakan untuk mengangkut padi atau jerami. Nah, di dalam jerami itu biasanya juga digunakan untuk menyelundupkan para pejuang sehingga aman dari kejaran Belanda. Konotasinya sebenarnya positif. Tapi era kekinian kata bajingan kan digunakan untuk umpatan. Ya. Jadi dua-duanya berbeda nih. Rocky Gerung menganggap ini kata-kata positif, tapi teman-teman yang mungkin membela Pak Jokowi mengatakan wah ini untuk mengumpat presiden. Walaupun ada pro kontranya nih, presidennya dalam artian itu simbol negara atau pribadi Pak Jokowi atau presiden sebagai sebuah jabatan. Saya tidak akan masuk ke sana. Yang ingin saya katakan kepada teman-teman semua, maka itulah pentingnya sebuah definisi. Pentingnya sebuah arti dari sebuah kata. Dari sudut pandang definisi yang berbeda terhadap sebuah kata, bisa membuat kita akhirnya menjadi debat kusir. Maka teman-teman semua ketika menulis makalah, skripsi, tesis, dan sebagainya lah, ketika kita ingin membahas suatu tema, maka biasanya di awal kita tulis dulu definisi dari kata tersebut. Kenapa? Karena kata beda zaman bisa mengalami pergeseran makna. Seperti tadi ya, bajingan di era sebelum kemerdekaan identik dengan kusir andong sapi. Sekarang bergeser menjadi kata umpatan, konotasinya negatif. Kalau di dalam Islam, teman-teman mungkin tahu kata kafir. Dalam benak kita kafir itu adalah murtad, keluar dari Islam. Tapi ternyata di dalam Al-Quran ada kafir yang digunakan untuk orang-orang yang tidak bersyukur. Contohnya di Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kafartum, maka azab Allah sangat pedih. Nah, kafir di sini dimaknai sebagai tidak bersyukur. Tentu kan berbeda, di dalam Al-Quran ada perbedaan. Satu lagi di dalam Al-Quran ada juga kata makruh, wakarroha misalkan. Itu dimaknai sebagai haram. Ditafsirkannya haram, padahal makruh perspektif kita, fikih sekarang adalah ya tidak sampai level haram, tapi di atas mubah. Yang lebih baik ditinggalkan lah, tapi tidak sampai ke level haram. Tapi di Quran ada wakarroha, itu maknanya maksudnya adalah haram. Nah, maka mendudukkan sebuah definisi itu menjadi sangat penting. Maka kita dalam diskusi-diskusi kelas, ya, di kampus, di perkuliahan, yang pertama-tama kita bahas pasti definisi dari tema yang akan kita kaji, yang akan kita bahas. Biasanya kita mengutip pendapat para ahli, A, B, C, D, E, dan seterusnya, baru di bawah pendapat subjektif dari makalah, penyaji, atau pemateri. Baru setelah itu dilemparkan ke audiens untuk didiskusikan. Maka debatnya, diskusinya berdasar, tidak debat kusir. Kembali ke tadi persoalan Rocky Gerung, nah kalau Rocky berpendapat bajingan itu konotasinya positif untuk kenek andong yang membela atau membawa para pejuang untuk selamat dari Belanda, itu kan positif bagi kita warga Indonesia. Tapi yang membela Pak Jokowi kalau dimaknai sebagai umpatan, itu negatif, maka tidak akan ketemu. Jadi kalau boleh saya saran pada teman-teman semua, penting kita mendudukkan apapun itu, kita samakan dulu persepsi dari definisi kata-kata tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang ujung-ujungnya debat kusir, tiada ujung dan tiada akhir. Itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.